Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip agama oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan at-tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan al-aslu al-khamis, prinsip kelima, yaitu yang kesimpulannya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk bisa membedakan mana wali Allah yang sebenarnya dengan yang pura-pura jadi wali Allah. Kita baca sekali lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-aslul khamis bayanullah subhana li awliyaillah wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqin wal fujjar. Allah telah menjelaskan kepada para wali-walinya. Allah telah membedakan antara para wali-walinya dan yang pura-pura seperti wali Allah. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah, baik dari kalangan munafikin atau orang-orang yang fasikin atau yang fajir. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Cukup untuk membedakan mana wali Allah dan wali setan firman Allah surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kalian kaum muslimin mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai wali Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, pasti Allah mencintai kalian. Ini syarat mutlak menjadi wali Allah. Harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul SAW, apalagi dalam masalah al-aqidah. Wa ayatun fi suratil Maidati. Demikian pula cukup bagi kita untuk membedakan mana wali Allah, mana wali syaitan adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah
ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya aizzatin alal kafirin, mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir, namun mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Wa ayah fi surati Yunus, demikian pula cukup untuk membedakan siapa wali Allah, siapa wali syaitan, atau yang pura-pura menjadi wali Allah, yaitu ayat dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Ini yang lebih terang benderang lagi. Ini adalah timbangan tolak ukur siapa wali Allah sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, sesuai dengan kategori yang telah diterangkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, dan mereka bertakwa kepada Allah. Dan takwa tidak mungkin terwujud kecuali dengan ittiba'us sunnah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma saral amr inda aktsar man yaddal ilma wa anna min hudatil khalqi wa hufadhil syara' ila annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Namun sekarang ini perkaranya menjadi terbalik. Menurut kebanyakan orang-orang yang mengaku punya ilmu, dari para ustadz, para dai, ada sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka mengira menjadi wali Allah itu dengan meninggalkan ittiba kepada Rasul. Dan yang mengikuti ajaran Rasul mereka musuhi, mereka jauhi. Ya, yang meninggalkan ajaran Rasul mereka cintai, mereka tokohkan, mereka bela mati-matian. Yang mengikuti ajaran Rasul mereka musuhi, mereka anggap sebagai musuh-musuh Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wala budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum. Bahkan menurut sebagian mereka menjadi wali Allah itu harus meninggalkan jihad di jalan Allah. Dan barang siapa berjihad di jalan Allah maka bukan dari golongan mereka. Dan yang dimaksud jihad di sini jihad yang syar'i, bukan jihad ala teroris. Ya, kita mengingkari segala bentuk terorisme meskipun dengan nama jihad. Ya. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Kata mereka menjadi wali Allah harus meninggalkan iman dan takwa. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Dan mereka menganggap yang betul-betul beriman bertakwa bukan dari golongan wali-wali Allah. Ini semuanya serba diputar balikkan. Dan inilah yang kita saksikan bersama. Yang meninggalkan tauhid dan sunnah dianggap sebagai wali-wali Allah. Bahkan orang gila pun dianggap wali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sebagaimana kata Rasul, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dau syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. At-tauhid dan sunnah menjadi terasing, ya, bahkan istilahnya di kandang sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagaimana kata Rasul, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatu balil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan
dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya, fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang ghuraba, yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah meskipun di tengah-tengah manusia yang memusuhinya. Sekarang kita lanjutkan nukilan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang wali-wali Allah. Ya. Ini nukilan-nukilan yang sangat bermanfaat sekali, cuplikan-cuplikan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kitab beliau Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyais Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali setan. Sekarang kita lanjutkan halaman 26 yang agak terakhir, baris keempat sebelum terakhir. Ketemu? Wajatum? Nah. Taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tajidu katsiran min haula'i umdatuhum fi i'tiqadi kaunihi waliyan lillah annahu qad sadara anhu mukasyafatun fi ba'dil umur. Kebanyakan engkau mendapati orang-orang yang salah menilai wali Allah itu, mereka landasannya ketika mengatakan si fulan wali Allah karena mungkin suatu saat muncul istilahnya mukasyafah, penyingkapan dari orang tersebut. Misalnya orang itu yang dianggap sebagai wali pernah ngeceplos istilahnya, oh ini ya tetangga saya, orang itu temanmu nanti suatu saat menjadi pejabat misalnya, ya. Dan ya subhanallah orang itu betul menjadi pejabat, ya. Padahal sang wali sebetulnya apa? Cuma asbun sebetulnya. Dia pura-pura jadi apa? Wali yang tahu Allah Subhanahu wa taala terkadang apa? Memberikan istidraj, jebakan. Seperti yang kita sampaikan, enggak ada yang lebih sakti daripada Dajjal. Ya. Memang Allah takdirkan dia untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Dia yang paling sakti Mondraguna. Tapi dia kafir. Jadi sudah kita sampaikan, sekedar hal yang luar biasa atau keanehan yang di luar kebiasaan manusia yang muncul dari sebagian orang yang dianggap wali, bukan berarti dia betul-betul wali Allah. Ya, cukup wali Allah itu definisinya tadi kata Allah yang beriman bertakwa. Setiap yang beriman bertakwa dialah wali Allah sesuai dengan tingkat derajat. Dan segala hal yang luar biasa tadi bukan ukuran dia sebagai wali Allah. Contohnya tadi Dajjal memiliki hal-hal yang apa? Luar biasa. Yang kata orang sekarang sakti Mondraguna. Tapi dia apa? Punya tanda di antara kedua matanya kafara atau kafir. Terkadang tadi apalagi orang-orang awam, oh iya betul ya ucapan ini, wah berarti ini wali Allah, kan dia sudah memprediksi si fulan akan menjadi pejabat. Ya, enggak taunya naudzubillah min dalik itu sekedar apa? Asbun saja kebetulan ya Allah memang untuk ya ditakdirkan menjadi pejabat untuk menguji orang-orang itu apakah beriman kepada Allah yang hanya tahu yang gaib, apakah percaya dengan orang yang diklaim sebagai wali. Au ba'di tasarrufat al-khariqah lil adah. Ya. Atau orang itu dijuluki wali Allah karena pernah suatu saat muncul hal yang aneh. Ya. Tiba-tiba apa? Komat kamit ngomong sesuatu. Wah ini dapat apa? Wangsit ini. Nggak taunya apa? Lagi ngelindur. Tapi itulah kadang kacamata orang-orang awam aneh-aneh. Ya, itu bukan apa? Sekali lagi ukuran orang itu sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ketika terjadi misalnya ada kecelakaan yang diklaim sebagai wali tersebut nggak ada apa-apa.
nggak lecet sama sekali. Ya, padahal kalau dirongsen otaknya apa? Namun seandainya pun nggak kena apa-apa, ya memang sudah Allah takdirkan nggak kena apa-apa. Bukan karena dia apa? Kebal. Coba dipraktekkan lagi. Ya, dihadapkan dengan kontainer atau apa gitu. Intinya hal-hal yang luar biasa yang muncul dari sebagian orang yang dianggap sebagai wali itu bukan jaminan betul-betul dia sebagai wali Allah. Ini kata beliau lagi, walaysa fi syai'in min hadhil umur ma yadullu ala anna sahibaha waliyun lillah. Ini bukan tolak ukur, bukan apa? Barometer orang itu sebagai wali Allah. Bal qad ittafaqa awliyaullahi ala anna rajula law tara fil hawa'i aw masya 'alal ma'i lam yughtarra bihi hatta yundar mutaba'atuhu li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatihi li amri wa nahyihi. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahkan sepakat para wali-wali Allah, para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan seandainya ada seseorang bisa terbang di udara, tentunya tanpa pesawat ya, atau dia berjalan di atas air, di atas sungai, tidak boleh kita tertipu terlebih dahulu. Tidak boleh kita tergesa-gesa mengatakan wah ini wali Allah. Jangan. Ya, sampai diperhatikan, diteliti lagi bagaimana itibaknya kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saja orang itu punya hal-hal yang luar biasa kesaktian tadi. Bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air. Cuma dia nggak pernah salat berjamaah di masjid. Kalau ditanya di mana Anda sholat, ya di Mekah, padahal di Surabaya misalnya, ya ini sekali lagi sudah dosa maksiat, dusta lagi. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini bukan apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kenapa Anda nggak puasa? Oh iya, saya kan tingkat ma'rifat. Nah ini sudah apa? Jelas sesatnya. Rasul SAW sampai akhir hayatnya tetap ibadah. Kok ada yang mengaku tingkat ma'rifat sudah gugur kewajiban? Ini aliran sesat. Naudzubillahi min dzalik. Wa karamatu auliyaillah. Wa karamatu auliyaillahi ta'ala a'zam min hadhil umur. Karamah para wali-wali Allah itu lebih dari yang mereka kira tadi. Wa hadhil umur al khariqa lil ada wa in kana sahibuha waliyan lillah faqad yakunu aduan lillah. Ini kata-kata ini awalnya anak agak bingung ya. Kalau antum terjemahkan agak rancu. Apabila pemilik hal-hal yang luar biasa itu sebagai wali Allah, kadang-kadang dia menjadi musuh Allah. Agak rancu. Coba antum yang punya terjemahan itu, coba baca. Para wali Allah itu jauh lebih agung dibanding hal seperti itu. Terus. Perkara-perkara di luar kewajaran ini, sekalipun pemiliknya dianggap sebagai seorang wali Allah. Ya, terus? Boleh jadi sebenarnya dia musuh Allah. Wallahu alam. Ini terjemahannya pun ya karena mengikuti apa yang ada dalam kitab ya yang Ushul Sittah Syarah Syekh Utsaimin, dan ini hanya nukilan, maka kalau kita rujuk kepada kitab aslinya ada tambahan yang kurang di situ. Ya, Anda baca di buku aslinya, alhamdulillah yang sudah kita sampaikan ini sudah pernah kita khatamkan buku ini. Ini di halaman 52 yang dicetakan saya. Anda baca ya. Coba perhatikan apa yang kurang. Ya, insya Allah yang ini lebih pas karena ini asli kitabnya. Kalau ini kan nukilan, mungkin bisa jadi yang namanya nukil bisa aja kelewatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa karamatu auliyaillahi taala a'zam min hadhil umur.
sama. Wa hadhil umurul khariqah lil ada wa in kana qad yakunu sahibuha waliyan lillah faqad yakunu aduwan lillah. Apa yang kurang di situ? Ini yang lebih tepat. Jadi kalau terjemahannya ini yang lebih tepat. Ya mungkin yang terjemahan tadi itu karena mengikut ya yang nukilan saja, bukan merujuk kepada kitab aslinya, agak sedikit rancu. Bagaimana dikatakan wali Allah menjadi musuh Allah? Paham ya? Ya. Maka yang lebih pas terjemahannya, wallahu taala alam, sesuai dengan kitab aslinya, perkara-perkara yang luar biasa yang ada pada sebagian orang, bisa jadi orangnya itu betul-betul wali Allah. Kadang dia apa? Betul-betul wali Allah. Atau hal-hal yang luar biasa tadi milik musuh-musuh Allah. Paham maksudnya? Jadi hal-hal yang luar biasa tadi, atau istilah kita kesaktian lah, itu terkadang dimiliki oleh wali Allah, terkadang juga bisa dimiliki oleh siapa? Musuh Allah. Orang-orang yang beriman bertakwa Allah berikan karamah, hal yang luar biasa, dan ini benar. Musuh-musuh Allah, orang kafir, munafik, ahlul bidah, orang musyrikin juga terkadang punya apa? Kesaktian tersebut. Seperti kelompok Syiah Rafidah ketika apa? Hari apa? Asyura, mereka apa? Menusuk-nusuk tuh mereka dengan katanya karomah, naudzubillah min dzalik. Mereka wali Allah? Bukan, mereka musuh Allah. Dajjal tadi punya kesaktian yang luar biasa. Apakah dia wali Allah? Tidak, dia orang kafir, musuh Allah. Ini maksudnya. Hal-hal yang luar biasa tadi, ini bukan tanda paten orang itu wali Allah. Paham maksudnya? Jadi hal yang luar biasa itu bisa jadi orangnya wali Allah, bisa jadi musuh Allah. Bagaimana membedakannya? Tadi lihat bagaimana itibaknya kepada ajaran ar-Rasul. Wallahu alam, antum tambahi lagi ya. Insyaallah lebih tepat. Makanya kita berulang-ulang kali awalnya baca agak rancu, kemudian kita lihat aslinya ternyata ada yang kurang. Wallahu taala alam. Kata beliau, anak ulangi lagi, wa hadil umurul khariqah lil ada wa in kana sahibuha waliyan lillah faqad yakunu aduwan lillah. Hal-hal yang luar biasa itu terkadang memang pemiliknya wali Allah dan terkadang pemiliknya musuh Allah. Ya, maka mana barometernya? Nanti akan disampaikan oleh beliau. Fa inna hadil khawariq takunu likatsirin minal kufar wal musyrikin wa alil kitab wal munafikin. Orang-orang kafir, orang musyrikin, ahli kitab, orang munafikin kadang punya hal-hal yang luar biasa tersebut. Jadi contohnya mungkin di India banyak kan praktek-praktek kesaktian-kesaktian tersebut, ya. Apakah mereka dikatakan wali Allah sedangkan mereka orang-orang musyrikin? Naudzubillah min dzalik. Wa takunu li ahlil bidah, terkadang juga demikian, miliknya ahli al-bidah. Bahkan kalau tidak salah ada kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri. Ada di zaman beliau orang yang apa? Dari kalangan ahli bidah yang punya hal-hal yang luar biasa yang sebetulnya itu bantuan dari setan, dari kalangan jin untuk menyebarkan kesesatan kebid'ahannya. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menantang orang tersebut untuk apa? Masuk ke dalam api bersama-sama. Ya. Orang tersebut tahu bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya perisai benteng tauhid yang kuat, maka dia pun tidak berani. Ya. Karena sekali lagi setan akan lari dari apa? At-tauhid, sebagaimana firman Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu li alil bidah wa takunu minasyayatin
Bahkan hal-hal yang luar biasa itu dimiliki oleh setan-setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Fala yajuz an yudhanna anna kullaman kana lahu syai'un min hadhil umuri annahu waliyun lillah. Maka tidak boleh diyakini kalau orang itu punya kesaktian tersebut, hal yang luar biasa tersebut, langsung dikatakan sebagai wali Allah. Bal yu'tabar auliya Allah bisifatihim. Ini tolak ukurnya. Kapan kita mengatakan itu wali Allah? Misalnya tadi ada dua orang yang sama-sama punya hal-hal yang luar biasa tadi, kesaktian tadi. Bisa jadi yang satu wali Allah, yang satu musuh Allah. Dari mana kita bisa membedakan ini wali Allah, ini wali setan, ini wali orang-orang kafir? Maka kata beliau bisifatihim, lihat sifat-sifat mereka, wa af'alihim, perbuatan mereka, wa ahwalihim, cocokkan dengan at-tauhid dan sunnah. Kalau dia kerjaannya mondar-mandir kuburan keramat, komat kamit, apalagi sekarang kan aneh-aneh bajunya saja antum lihat sudah nggak apa, kayak orang nggak waras sudah. Gimana dikatakan sebagai wali Allah? Naudzubillah min dzalik. Sungguh benar seorang penyair Arab mengatakan, Allahu akhara mautati fata'akhartu hatta ra'aitu minaz zamani ajaiba. Allah menunda kematianku sampai aku masih panjang umur istilahnya, dan aku melihat di zaman ini penuh dengan apa? Keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Orang yang sudah kalau sudah istilahnya punya akal yang waras, lihat penampilannya saja sudah menganggap ini orang nggak waras, ngapain kok ditokohkan, ya kan? Bajunya saja kayak begitu, bagaimana bisa dikatakan sebagai orang yang terpandang, terhormat dan seterusnya? Naudzubillahi min dzalik. Hatta ra'aitu minaz zamani ajaibah. Naudzubillahi min dzalik. Maka orang itu dikatakan wali Allah, lihat dari sifatnya, perangainya, perbuatannya, bagaimana sholatnya, bagaimana akidahnya, mengikuti akidah Rasul ataukah tidak, bagaimana bajunya. Wah, baju kan bukan ukuran apa? Ketakwaan. Kata siapa? Rasul juga mengajari bagaimana menutup aurat. Ini orang yang sekali lagi dari segi ilmunya saja sudah enggak istilahnya, sudah enggak enggak paham bahwasanya ar-rasul, ittiba'ur rasul, takwa kepada Allah itu juga berkaitan dengan penampilan. Rasul mengatur segala hal, jangankan masalah baju, masalah buang hajat saja Rasul mengatur, menutup aurat di antaranya. Maka kalau orang sudah auratnya saja terbuka, bagaimana dikatakan sebagai wali Allah? Jelas itu wali syaitan. Bal yu'tabar auliya Allah bi sifatin wa af'alin wa ahwalihim. Orang itu dikatakan sebagai wali Allah kalau sifatnya, perbuatannya, keadaannya allati dalla alaihal kitab wa sunnah, yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Contohnya tadi masalah pakaian, Rasul mengatakan al-fakhidu aurat. Paha adalah al-aurat. Rasul mengatakan ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Apa yang menurun dari celana, dari kain sampai menutupi mata kaki, maka ancamannya neraka. Rasul atur masalah pakaian, itu bentuk takwa kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kepada jasad-jasad kalian, namun Allah melihat kepada qulubikum. Jangan titik sampai di sini. Lanjutan hadisnya wa a'malikum, juga melihat kepada amal perbuatan kalian. Hati-hati dengan ajaran Murji'ah. Yang penting hatinya baik. Maka kita katakan kalau Anda hatinya baik, Anda menutup aurat. Karena
Rasul SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau baik seluruh jasadnya. Ada hubungan antara zahir dengan apa? Batin. Kalau Anda nggak salat berarti hati Anda tidak baik. Karena seandainya hati Anda baik, Anda akan salat. Karena Rasul yang mengatakan tadi, kalau hatinya baik seluruh amal perbuatannya. Jangan mau dibodoh-bodoh. Yang penting itu dalam Islam hati tidak bisa. Rasul mengatakan qulubikum wa a'malikum wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya iman dalam hati saja, namun harus ada amal perbuatan anggota badan. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa yu'rafuna binuril iman wal Qur'an wa bihaqaiqil imanil batina wa syara'il Islam ad-dhahirah. Dan wali-wali Allah itu dikenal dengan cahaya keimanannya. Artinya betul-betul mengikuti al-iman, mengikuti at-tauhid, berpegang teguh dengan tauhid, tidak berbuat syirik, menyerahkan semua ibadah kepada Allah. Demikian pula dikenal dengan cahaya Al-Quran, yaitu dia paham Al-Quran. Namanya wali Allah, paham ilmu agama, bukan yang jahil. Karena orang jahil nggak mungkin dia bisa mengamalkan agama Allah. Sedangkan syarat menjadi wali Allah, kata Allah tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagaimana dia bisa beriman yang benar tanpa ilmu? Bagaimana dia bisa bertakwa tanpa ilmu? Contohnya, orang nggak mungkin bisa bertakwa tanpa sholat. Nggak mungkin orang itu bisa sholat yang benar kecuali dengan apa? Talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Gak ada wali Allah yang jahil terhadap ilmu agama. Itu syarat menjadi wali Allah sesuai dengan kategori yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali-wali Allah, mereka dikenal dengan cahaya keimanannya, cahaya Al-Quran dalam artian tadi. Dia rajin belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya. Wa bihaqaiqil iman al-batina wa syara'id al-Islam ad-dhahirah. Wali-wali Allah dikenal dengan hakikat keimanan dalam batinnya dan dengan syariat-syariat Islam yang dhahirah. Ini kata beliau, wali Allah itu bukan yang mengatakan tadi cukup hatinya baik, tidak. Kata beliau dikenal dengan syara'i al-Islam dhahirah. Dia juga mengamalkan apa? Tadi rukun-rukun Islam, amalan-amalan yang dhahir. Bukan kalau ditanya di mana Anda sholat, wah di Mekah. Saya kan tingkat sesat sebetulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sairu auliya'illahi ta'ala annal anbiya afdal minal auliya alladzina laisu bi anbiya. Para salafus saleh telah sepakat, para imam-imam ahli sunnah telah sepakat, semua wali Allah sepakat, orang beriman sepakat, namanya nabi itu lebih mulia dari para wali. Ya. Ini ijma' ulama ahli sunnah. Ini ijma' orang yang apa? Dikatakan wali Allah. Bahkan ijma'ul uqala, ijma'nya orang-orang yang punya akal sehat mengatakan nabi lebih mulia dari wali. Jangan dibalik. Kalau dibalik berarti menunjukkan akalnya juga apa? Terbalik, fitrahnya juga terbalik. Kalau ada yang mengatakan wali lebih mulia daripada nabi, ini sudah apa? Ya, sesat, bahkan kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik.
Karena namanya wali harus ikut nabi. Kok ini dibalik? Wali itu lebih baik daripada nabi, naudzubillahi min dzalik. Ulama sepakat sekali lagi, para anbiya afdal minal auliya. Ini untuk membantah dua kelompok ekstrim, ya. Di antaranya kelompok Syiah Rafidhah, qatalahumullah, yang mereka mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada para anbiya, seperti yang pernah diucapkan oleh tokoh mereka di abad ini, Al-Khumaini Al-Halik. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Khumaini mengatakan di antara ajaran madhab kami Syiah Rafidhah, kami memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat Allah dan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Artinya malaikat Jibril, Nabi Muhammad, malaikat yang termulia, Nabi yang termulia, kedudukannya tidak sampai kedudukannya para imam-imam mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini jelas apa? Kufurnya mereka. Demikian pula kelompok yang lain yang mengatakan wali itu lebih mulia daripada nabi. Dalam bait syairnya mereka ada ungkapan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kedudukan para nabi itu sedikit di atas rasul. Jadi rasul, nabi, fuwaiqa sedikit lebih di atas. Fuwaiqar rasuli wa dunal wali, wali di atas sana. Ini sekali lagi adalah ucapan yang sesat bin kufur, mengatakan wali lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Nabi. Demikian pula mereka mengatakan lagi khudnal bahral khidam waqafal anbiya bisahilihi. Kata mereka juga, kami para wali sudah menyelami samudra yang paling dalam, sedangkan para nabi hanya duduk di pinggir pantainya saja. Naudzubillah min dzalik. Dan salah satu tujuan mereka mendoktrin pengikut mereka dengan hal ini agar mereka ini gampang dibujui. Apa kata tokoh mereka yang dinamakan wali imam harus sami'na wa ta'na, kalau enggak kualat, karena mereka lebih daripada apa? Nabi. Kemudian juga agar mereka tidak bisa dinasehati dengan sabda Rasul. Kalau ada ucapan, perbuatan, keyakinan mereka yang sesat, kemudian ada orang muslim menasehatinya dengan Rasul bersabda demikian, maka kata mereka wali lebih apa? Tinggi kedudukannya. Dan kata mereka, kalau nabi itu mendapat wahyu lewat perantara malaikat Jibril, masih ada perantara. Sedangkan para wali langsung haddatsana qalbi an rabbi, langsung nyambung kepada Allah, jalan tol tanpa bayar e-tol. Ini naudzubillahi min dzalik. Artinya di sini, di luar sana banyak keyakinan-keyakinan yang sesat bahkan kufur. Maka harus kita betul-betul hati-hati, banyak-banyak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf, belajar tauhid yang benar agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Waqad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sairu awliya'illahi ta'ala ala annal anbiya afdal minal awliya. Sungguh telah sepakat para salafus saleh, para imam-imam ahli sunnah, semua wali-wali Allah, bahwasanya para nabi lebih mulia daripada wali yang bukan nabi. Waqad rattaballahu ibadahu as-su'ada al-muna'am alaihim arba'a maratib. Ini dalil nabi lebih mulia dari para wali. Dalilnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Allah Subhanahu wa taala mengurutkan hamba-hambanya yang berbahagia, yang Allah berikan nikmat atas mereka, ada 4 tingkatan. Ya. Ini ayat merupakan tafsir dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat tersebut? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Yang pertama Allah sebutkan minan nabiyyin, ini yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian baru as-siddiqin, ya, para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad SAW. As-siddiqin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nabi yang paling mulia, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dari umat ini. Ya, minas siddiqin wasyuhada, dan dari orang-orang yang mati syahid, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah apa? Syuhada. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Artinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ijma ulama, para nabi lebih mulia daripada para wali, entah yang siddiqin, entah yang syuhada, entah yang salihin. Walahumul karamat allati yukrimullah biha awliya'ahul muttaqin wa khiyara awliya'illah. Ya. Mereka para wali-wali memiliki karamah yang Allah muliakan mereka dengannya. Ya. Kata beliau, karamatuhum li hujjatin fid dini aw li hajatin bil muslimin. Karamah yang Allah berikan kepada para wali-wali tersebut ada beberapa hikmah maksudnya. Ada yang karena untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam, contoh dulu ada kisah, sebetulnya di sini ada, insya Allah kalau ada waktunya kita baca sebagian karamah para wali-wali Allah, terutama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Di antaranya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dulu beliau sebagai panglima perang pernah mengepung benteng musuh, tapi berhari-hari mereka nggak menyerah. Lalu orang-orang kafir itu menawarkan sesuatu syarat. Ya, kami akan tunduk kepada kalian kalau ada salah satu dari kalian yang berani minum racun. Maka Khalid bin Walid pun menanggapi permintaan tersebut dan beliau tidak lukai ataupun tidak terkena racun tersebut. Kita yakini Khalid bin Walid sebagai apa? Wali Allah. Antum jangan ikut-ikutan. Man anta. Ya, sekali lagi ada dalam kitab ini beberapa contoh karamah para wali Allah dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in. Ini salah satu contoh wallahu alam karamah wali Allah yang ditujukan untuk menegakkan hujjah atas orang-orang kafir. Auli hajatin bil muslimin, atau suatu kebutuhan terhadap kaum muslimin. Kama kanat mu'jizatu nabihim sallallahu alaihi wasallam kadzalik, sebagaimana mukjizat Nabi SAW terkadang untuk kebutuhan menegakkan agama, menegakkan hujjah, ataupun terkadang karena kebutuhan kaum muslimin. Wa karamatu auliyaillah innama hasalat bi barakati ittiba'i Rasul sallallahu. Karamah para wali itu sesungguhnya dihasilkan, diberikan karena barokah ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau
menurut versi ahli sunnah wal jamaah, versi orang-orang yang berakal. Namanya wali itu harus ikut Nabi. Karamahnya wali itu mengikut kepada mukjizatnya Nabi, bukan dibalik. Naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, fahiya fil haqiqah tadkhul fi mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yanbaghi an yu'raf annal karamat qad takunu bihasabi hajatir rajul fa idza ihtaja ilaiha. Ini nanti ada yang kurang juga, wallahu alam. Di antara yang selayaknya diketahui bahwasanya karamah para wali itu sesuai dengan kebutuhan seseorang. Ya, Allah Maha tahu bahwasanya fulan butuh sesuatu yang memang harus didatangkan karamah tadi. Contoh misalnya di zaman Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada juga dalam kitab ini disebutkan, beliau pernah mengirim suatu pasukan perang yang dipimpin oleh panglimanya yang bernama Sariyah. Suatu saat beliau berkhutbah Jumat, tiba-tiba spontanitas beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai Sariyah, pergi ke gunung, pergi ke gunung. Ya. Padahal dulu tidak ada HP untuk komunikasi, nggak ada alat telekomunikasi waktu itu. Ketika setelah beberapa lama datanglah pasukan itu dengan membawa kemenangan. Kemudian Sariyah ataupun yang lainnya bercerita, pada waktu perang berkecamuk, sebetulnya pasukan kaum muslimin sudah hampir kalah. Tiba-tiba mereka mendengar suara Umar bin Khattab, ya Sariyah al-Jabal al-Jabal, wahai Sariyah, nama panglima pasukan kaum muslimin, pergi ke gunung mencari apa? Siasat. Dan Allah pun apa? Memenangkan pertempuran tersebut. Ini diantara apa? Karamah Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita yakini beliau sebagai apa? Wali Allah, manusia terbaik dan pasti masuk surga Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab karena kebutuhan kaum muslimin. Ya, ini Allah berikan apa? Karamah tersebut. Kemudian kata Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qatakunu bihasabah hajatir rajul. Ya. Kemudian kata beliau, faida ihtaja ilaiha ad-dhaiful iman. Ini juga kurang apanya? Kalau di tempat antum apa itu? Coba terjemahnya apa itu? Ketemu? Orang yang paling sempurna kewaliannya adalah bukan sebelumnya. Selayaknya iya. Mengetahui bahwa karomah itu seringkali muncul sesuai dengan keperluan. Iya. Jika seseorang memerlukan karomah tersebut karena kelemahan. Nah, itu kan, ini juga kurang lebih sama karena di sini ada satu huruf yang kurang, terjemahnya seperti itu. Karena kelemahan apa? Keiman. Meskipun maknanya hampir mirip ya, cuma ini mau kita betulkan dari buku aslinya. Kalau di buku aslinya itu ad-dhaiful imanu, ya. Hanya kurang alif, bacanya beda. Halamannya ya, kita cari dulu. Ini ada. Nah, ini di halaman 110 kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mimma yanbaghi an yu'rafa annal karamati qad takunu bihasabi hajatir rajuli. Kemudian kata beliau, faida ihtaja ilaiha ad-dhaifu al-imanu awil muhtaju. Ya, terkadang ada orang-orang yang lemah keimanannya. Itu terjemahan yang kalau sesuai kitab aslinya. Apabila orang yang lemah keimanannya membutuhkan karamah tersebut.
atahu minha ma yuqawwi imanahu, maka Allah berikan karamah untuk menguatkan keimanannya, wa yasuddu hajatahu, dan untuk menutupi kebutuhannya, wa yakunu man huwa akmal wilayatin lillahi minhu mustaghniyan an dzalik, sedangkan orang yang lebih sempurna kewaliannya kepada Allah, dia nggak butuh dengan hal tersebut. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, terkadang ada wali Allah yang sangat mulia, nggak ada karomah-karomah dalam artian hal yang luar biasa tadi. Dan ini sudah kita sampaikan, nggak mesti namanya wali Allah itu punya keanehan-keanehan tadi, hal-hal yang luar biasa, enggak, ya, nggak semuanya. Karena kalau bisa dikatakan karomah itu seperti kayak bonus, ya. Makanya nanti akan disampaikan karomahnya para tabi'in lebih banyak dari karomahnya para sahabat. Apakah menunjukkan para tabi'in lebih baik daripada para sahabat? Tidak. Ya, terkadang apa? Allah memberikan pahala kepada wali-walinya di akhirat. Ya, tidak Allah berikan karomah tersebut. Makanya sekali lagi, cukup orang itu dikatakan wali Allah kalau dia beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas dan ittiba. Itu sudah wali Allah. Nggak mesti punya apa? Hal-hal yang luar biasa tadi. Nah, kalaupun Allah berikan itu seperti tadi, karena ada suatu kebutuhan. Falayati mislu dzalik li uluwi darajati wa ghina anha la li naqsi wilayatihi. Terkadang ada yang lemah imannya Allah berikan karomah, ada yang kurang atau ada yang lebih sempurna keimanannya tapi Allah tidak apa? Berikan. Allah berikan pahalanya lengkap di akhirat. Walihada kanat hadhil umuru fit tabi'ina aktsara minha fis sahabati. Oleh karena itulah karomah-karomah para tabi'in lebih banyak dibandingkan karomahnya siapa? Para sahabat. Contoh-contoh lagi kata para ulama juga. Ada istilah kaidah para ulama, al-fadl la yadullu ala tafdil. Ini ada kaidah yang bagus sebetulnya. Al-fadlu la yadullu ala tafdil. Suatu keutamaan tertentu itu bukan menunjukkan orangnya lebih afdal daripada selainnya. Contoh tadi, Umar bin Khattab punya karomah tadi. Apa istilahnya itu? Bisa apa? Menyuruh pasukannya dari jarak yang sangat jauh tanpa ada alat telekomunikasi. Itu tidak pernah ada di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Apakah Umar bin Khattab lebih baik daripada Abu Bakar daripada Rasul? Tidak. Al-fadl, keutamaan tertentu tidak menunjukkan akan kemuliaannya atas yang lainnya. Paham? Contoh yang lain, kata para ulama juga, Umar bin Khattab dalam kisahnya, dalam keutamaannya, kalau ada setan berpapasan dengan beliau, setan akan apa? Itu nggak ada pada Abu Bakar, nggak ada pada Rasulullah SAW. Apakah Umar lebih mulia daripada Abu Bakar Rasulullah SAW? Tidak. Al-fadl la yadullu ala at-tafdil. Ya, sekali lagi, suatu keutamaan, keistimewaan tertentu tidak selalu menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya. Contoh yang lain juga, akhir zaman ketika manusia banyak memusuhi tauhid dan sunnah, yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah dimusuhi, kata Rasul, orang tersebut yang terasing ketika menyampaikan tauhid dan sunnah diasingkan, mendapatkan apa? 50 keutamaan pahala dibandingkan para sahabat. Ini al-fadl, keutamaan orang sekarang yang tadi diasingkan gara-gara berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, ketika mendakwakan tauhid dan sunnah diasingkan, dimusuhi. Apakah berarti secara umum lebih mulia daripada para sahabat secara mutlak? Tidak.
Itu suatu keistimewaan, tidak mengharuskan mereka lebih mulia daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham ya kaidahnya. Al-fadl la yadullu ala tafdhil. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karamah para tabi'in lebih banyak dari para sahabat. Bi khilafi ma yajri ala yadi al-khawariq lihatil khalqi wa lihajatihim fahaulai a'dhamu darajah. Jadi sekali lagi, Allah ketika memberikan karamah terkadang ada suatu kebutuhan tadi untuk orang itu lebih mengokohkan keimanannya. Ada pula Allah memberikan karamah dalam rangka agar orang yang dikatakan wali Allah tersebut bisa menunjukkan manusia ke jalan yang sebenarnya karena urusan agama. Dan ini lebih agung kedudukannya. Seperti tadi kisah Khalid bin Walid. Untuk apa? Mereka masuk ke Islam, tunduk kepada agama Islam. Beliau pun Allah berikan karamah, istilahnya tidak mempan terkena racun tersebut. Wan nas fi khawariqil adat ala thalathati aqsam. Dan manusia dalam menyikapi hal-hal yang luar biasa atau kesaktian tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, qismun yukadzibu biwujudi dzalik li ghairil anbiya. Ada kelompok yang mendustakan karamah. Itu kelompok Al-Mu'tazilah, kelompok liberal, kelompok penuhan akal. Kata mereka nggak masuk akal karamah-karamah tersebut, nggak masuk logika. Kecuali para nabi, kata mereka. Mereka mengatakan yang punya hal-hal yang luar biasa itu hanya para nabi, nggak ada selain nabi. Maka mereka mengingkari karamah para wali. Wa rubbama saddaqa bi mujmalan, atau mungkin sebagian dari mereka membenarkan secara global, tidak secara terperinci. Wa kadzdzaba ma yudkar lahu an katsirin minan nas likaunihi indahu laysa minal auliya. Ya, atau dia mendustakan apa yang disebut kepadanya dari kebanyakan orang karena dia bukan wali Allah. Intinya sekali lagi, kelompok Mu'tazilah liberal mereka mengingkari, mendustakan karamah para wali, atau dengan alasan lain kata mereka, kalau ada karamah nanti dikhawatirkan tercampur adukan dengan mukjizat. Ya, padahal ini jelas-jelas tidak terbukti sama sekali. Mukjizat sendiri, karamah tersendiri. Wa minhum man yudhanna anna kullaman kana lahu naun min khalqil ada kana waliyan lillah. Golongan yang kedua yang ekstrim ya, kanan. Kalau tadi kita katakan ekstrim kiri, ini yang ekstrim kanan. Yang ekstrem kiri mengingkari karamah. Ini yang ekstrem kanan, berlebih-lebihan. Yang penting kata mereka ada nyelenehnya, ada yang luar biasa seperti yang kita sampaikan. Oh, itu wali Allah karena dia punya hal yang luar biasa. Apa luar biasanya? Dia berani berjalan di tengah jalan di siang bolong tanpa satu helai kain pun. Alias telanjang. Ini bukan wali Allah, ini orang orang ODGJ ya. Iya kan, betul kan? Iya. Intinya sekali lagi, ini yang berlebih-lebih. Orang gila dikatakan wali Allah. Padahal Allah mengatakan yang namanya wali Allah beriman bertakwa. Namanya takwa itu butuh akal sehat. Syarat orang sholat harus berakal sehat. Gimana orang gila dikatakan sebagai wali Allah? Ini sekali lagi, hatta ra'aitu minaz zamani ajaiba. Ini yang berlebihan. Atau yang tadi, orang yang nggak mau sholat, dia masih waras sebetulnya, dalam artian masih punya akal. Tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa dengan alasan-alasan tadi. Ini bukan wali Allah. Hanya karena dia memiliki hal yang yang dikira itu luar biasa, bisa menggandakan banyak uang. Padahal itu trik sulap.
Naudzubillahi min dzalik. Wa kilal amrain khata. Dua kelompok tadi sesat, salah. Yang berlebihan, yang apa? Meremehkan. Walihada tajidu anna haula yadhkurun anna lil musyrikin wa ahlil kitab nusara yu'inunahum ala qital muslimin. Bahkan lebih parah lagi, mereka yang golongan kedua ini menganggap orang-orang musyrikin, orang-orang ahli kitab ketika mereka menang dalam peperangan terhadap kaum muslimin, katanya mereka adalah wali Allah. Padahal orang musyrikin, orang kafir kok dikatakan wali Allah. Karena apa? Mendapatkan pertolongan dari yang gaib katanya. Naudzubillahi min dzalik. Ini kebablas. Naudzubillahi min dzalik. Wa anna min auliyaillah wa ulaika yukadzibuna an yakuna mahum man lahu kharqul adah wasawab al-qaulus salis. Yang benar pendapat kelompok yang ketiga, ini yang pertengahan, wa huwa anna ma'hum man yansuruhum min jinsim la min auliya illa azza wa jalla. Kalau orang kafir ditolong dalam artian dimenangkan dalam peperangan, itu bukan menunjukkan mereka wali Allah, mereka adalah wali-wali asyaitan. Kesimpulannya yang pertengahan itu, mereka tidak mengingkari secara mutlak dan tidak berlebihan, yaitu ahli sunnah wal jamaah meyakini karamah wali Allah itu ada, tapi wali Allah hanyalah yang beriman dan bertakwa. Ini sekali lagi pertengahan ahli sunnah, meyakini adanya karamah, tapi karamah Allah berikan kepada yang beriman dan bertakwa, yang bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan orang yang gila, bukan orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Maka dusta kalau ada yang mengatakan ahli sunnah atau as-salafiyun mengingkari karamah. Kitab-kitab akidah yang kita kaji banyak pembahasan tentang masalah karamah. Tidak ada kata-kata mengingkari secara mutlak. Yang kita ingkari karamah yang dinisbatkan kepada orang gila ataupun kepada orang-orang yang tidak bertauhid, yang tidak ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, wa fi manukil kifaya insyaallah. Apa yang dinukil dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu cukup insyaallah. Wa man aradal mazid falyarji ilal asal. Barang siapa yang mau perincian penjelasannya, silakan lihat kepada kitab aslinya, yaitu ini Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Dan sekali lagi alhamdulillah sudah pernah kita kaji dan insyaallah rekamannya masih ada. Ada ya, masih ada? Ada ya? Nah insyaallah mungkin bisa dengarkan di channel YouTube kita kalau sudah diposting. Wallahu ta'ala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau mungkin ibu-ibu yang di belakang kalau mau ada pertanyaan mungkin silahkan di WA ke mungkin suaminya atau mungkin lewat kertas, silahkan. Tafadhalu. Kalau nggak ada tanya, apa ana yang perlu tanya? Hah? Kalau antum nggak tanya, ana yang mau tanya atau gimana? Baik, ada yang jawab nggak? Sebutkan satu ayat untuk membedakan mana wali Allah, wali setan. Apa bunyi ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat yang lebih pas lagi. Apa itu ayatnya? Yang berkaitan jelas dengan wali Allah. Ada yang hafal? Ini yang paling antum kalau bisa hafalkan singkat. Untuk apa? Menjelaskan kepada umat, inilah ciri wali Allah sesuai dengan firman Allah. Allah yang lebih tahu tentang walinya, dan Allah katakan siapa walinya itu dalam surat Yunus 62-63. Itu apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Semuanya harus berdasarkan dalil. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa wali Allah lewat hadis yang dikenal dengan hadisul wali, rawahul Bukhari. Ada yang hafal hadisnya?
Nah, ini kita pernah sampaikan pada edisi sebelumnya. Ada yang hafal? Hadis tentang wali. Nah, enggak ada. Hadis riwayat Bukhari. Rasul SAW mengatakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Ini sifat ciri mutlak wali Allah, melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan atasnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Kemudian kata Rasul lagi, Allah berfirman, "Wa la yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan senantiasa hambaku waliku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang mustahab. Ini tingkatan wali Allah yang paling tinggi, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Tingkatan yang kedua yang hanya melaksanakan kewajiban tanpa yang mustahab. Tapi dua ini wali Allah. Ini tingkat VIP, VVIP. Yang melaksanakan yang wajib, yang mustahab, ini tingkat yang pertama, as-sabiqunal awwalun atau ayat al-muqarrabun, ya. Kemudian yang kedua, wali Allah yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan tentunya yang maksiat. Kemudian kata Rasul, hatta uhibbahu, kalau dia sudah melaksanakan yang wajib, yang mustahab, aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau dia sudah aku cintai, aku akan meluruskan pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan aku akan meluruskan penglihatan yang dia melihat dengannya, dan seterusnya. Ini sekali lagi, hafalkan kalau bisa ayat tentang wali Allah tadi, Yunus ayat 62-63, dan kalau bisa hadis tentang wali Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wali-walinya fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari makar-makar jahat wali-wali asyaiton. Naudzubillahi min dzalik. Aqul qouli hada, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.